Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Nah, cerah sekali nampaknya ya dari wajahnya. Berarti ini nampak ini mau belajar dengan semangat ya pada pembelajaran pagi ini. Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Itu nikmat yang luar biasa ya hari ini. Baiklah Ananda, sebelum pelajaran kita mulai, kita cek dulu bagaimana kerapian kita. Masih ada tidak sampah di bawah kursinya atau di lacinya? Nah, silakan dicek ya, biar kita nyaman belajarnya hari ini. Nggak ada, Bu. Udah bersih. Alhamdulillah sudah bersih. Berarti ini Ananda peduli dengan kebersihan. Biar nyaman kita belajar hari ini. Iya, Ibu masuk jam pertama. Baiklah, Iyalah. Ibu Oh kan iya, aja jam pertama ya. Jangan hanya jam bersih-bersih. pertama saja Ananda. Nanti untuk jam berikutnya, apalagi setelah istirahat itu, tetap harus dijaga kebersihannya ya. Ya, Baiklah, kita mulai pagi ini dengan berdoa. Silakan Ananda Nela untuk memimpin doa kita pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Nela. Baiklah Ibu. Ananda, pada pagi hari ini Ananda sudah duduk dalam perkelompok karena kita akan diskusi biar waktu kita lebih efisien. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita ulas lagi materi yang ada di pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang teks ulasan. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Ada yang bisa menjelaskan? Teks yang berisi saya, Bu. Siapa itu Nela ya? Iya, Ibu. Silakan Nela. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian tentang suatu karya, Ibu. Bagus sekali. Teks ulasan itu berisi penilaian terhadap suatu karya, kelebihannya, kekurangannya ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja buku yang dapat kita ulas Ananda? Oh, buku fiksi non-fiksi, Bu. Bagus, Laura. Buku fiksi, non-fiksi. Ada cerpen, ada novel. Itu contoh dari buku fiksi. Nah, pada pembelajaran hari ini, bagaimana, Nela? Film bisa juga diulas, Ibu. Film juga bisa ya, Nanda. Film juga bisa kita ulas. Nah, sekarang kita masuk bab baru, Nanda, yaitu tentang drama. Oke, pada kali ini kita masuk ke AD 4.15, mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton, ya, atau didengar. Indikatornya mengidentifikasi karakteristik ciri-ciri drama tradisional modern yang dibaca dan ditonton. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yang Ananda harus capai adalah Ananda mampu mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri dari drama tersebut. Oke, sebelum kita mengidentifikasi, kita tentu harus mengenal itu drama. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan drama? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu drama? Lupa, Bu. Saya, Ibu. Nah, Saya, Ibu. Siapa? Ya, Nelvia. Apa itu drama, Nelvia? Drama itu merupakan karya sastra, Bu, yang berbentuk dialog. Karya sastra yang berbentuk dialog. Iya, bagus ya. Nelvia, apa itu drama? Ya, Ibu, saya juga bisa, Bu. Oke, Nela dulu ya. Drama adalah karya sastra yang dipentaskan, Bu. Bagus, karya sastra yang dipentaskan. Mungkin Rafni bisa menyempurnakan apa itu drama? Drama, menurut saya drama itu adalah karya sastra dalam bentuk dialog yang dipentaskan, Ibu. Oke, karya sastra dalam bentuk
Dialog yang dipentaskan. Nah, di dalamnya menceritakan sebuah kehidupan atau bisa diambil dari ceritanya adalah dari legenda, dari dongeng, dan lain sebagainya. Bagus, Ananda. Nah, sekarang kita fokus pada KD kita mengidentifikasi ciri-ciri drama atau karakteristik. Nah, karakteristiknya, coba Ananda, Rina bisa membaca nih. Karakteristik atau ciri pertama itu apa, Nanda, Rina? Bu, Atau saya yang saja, lainnya? Bu. Iya, Suara Retni, saya yang keras, Bu. pertama. Ke belakang, Ibu. Berupa Retni. cerita. Yang pertama Bagus, berupa isi cerita, drama Bu. itu Yang kedua saya, Ibu. isinya adalah cerita. Yang kedua apa, Nela? Berbentuk dialog, yaitu berisi percakapan yang melibatkan lebih daripada satu tokoh dan merupakan percakapan berbalas, Bu. Bagus, bentuknya adalah dialog. Dialog itu percakapan yang melibatkan dua orang tokoh atau lebih. Nah, percakapan ini berbalas ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Terdapat konflik, yaitu permasalahan dalam drama. Oke, adanya konflik atau masalah dalam drama. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada tokoh atau aktor. Ada tokoh, aktor, pemeran atau pemain. Sama itu ya, aktor, pemeran, tokoh itu sama ya. Nah, ada tokoh tentu ada sifatnya, ada perwatakan atau karakter di dalamnya. Kemudian yang kelima apa itu, Laura? Laura sibuk-sibuk aja nih, nulis apa nih? Jangan-jangan buat tugas kedua ini. Laura sering gitu, Bu. Suaranya tidak Ya, jelas, Bu. Iya, Laura. Bu. Ini yang lah. Ditampilkan di atas panggung atau pentas, Ibu. Bagus, itulah yang mencirikan dari drama itu. Jadi drama itu dipentaskan di atas panggung. Yang terakhir bagaimana? Siapa Ada yang bisa alat-alat menyebutkan? pelengkapnya, Bu. Ada yang melengkapi. Panggungnya itu Ada dihias-hias. properti alat atau pendukung ya. pendukung Seperti untuk alat menghidupkan pendukung ini. suasana. Untuk menghidupkan suasana. Bagus, Rina. Oke. Kita lanjut. Sebelum kita membahas LKPD, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan drama berikut. Nih, ada sebuah drama ini. Ada Belum, Bu. Linknya saja Belum baru, nih, Bu. Bu. Masih media. Belum tampil, Ibu. Oke. Belum tampil. Gak apa-apa, Bu. Kami tunggu aja. Pokoknya kami mau nonton. Ananda nih sukanya menonton-nonton ya. Iya, Bu. Laura itu Apa? sukanya nonton film Ini Korea, kali Bu. deh. Sangat anak ibu. Jo kakak kalang lah. Astagfirullahaladzim. Bu, keraskan suaranya sedikit, Bu. Tidak terdengar, Bu. Saya duduknya di belakang. Gimana? Keraskan suaranya sedikit, Bu. Saya duduknya di belakang. Tidak terdengar di Ya, Bu. belakang. Kurang terdengar, Bu. Oke.
Nah, itulah tadi cuplikan dari drama Sang Kuryang. Nah, mari kita sama-sama untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, pertama, tadi apa? Ciri pertama adalah dalam drama itu terdapat cerita. Jadi cerita dalam drama tadi apa? Berisi tentang apa, Nanda? Ada yang bisa menjawab? Rosi? Ya, Bu. Aduh. Mengisahkan Mengisahkan legenda Tangkuban Perahu, Bu. Bagus. Jadi drama tersebut mengisahkan tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu yang diambil dari kisah seorang anak yang menyukai ibu kandungnya, ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Laura, tadi ada nggak dialognya dalam drama tersebut? Ada Bu, percakapan ada dialog, tadi? ada dialog, ada garak. Cuman saya kurang jelas mendengar suaranya, Bu, karena saya duduk di belakang. Oke. Besok duduk di depan ya, Nanda. Iya, Bu. Ya, jadi ada dialog. Di antaranya adalah dialog antara Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi. Selanjutnya, ada tidak konfliknya? Ada, Bu. Ada, Bu. Dayang Sumbi marah-marah. Bagus, anaknya Laura. menyukai ibunya. Dayang Sumbi itu marah-marah. Iya, Refni? Anaknya suka sama ibunya, Bu. Oke, benar sekali. Jadi dalam cerita itu konfliknya adalah seorang anak yang menyukai wanita yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Oke, selanjutnya keempat adalah tokoh dan sifatnya. Siapa saja tokohnya tadi, Refni? Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, Bu. Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Nah, ini yang sifatnya Dayang Sumbi bagaimana ini, Nelvia? Suaranya mana, Nelvia? Ini kayaknya mau batuk atau gimana kok nggak dengar suaranya nih? Ibu, saya kurang sehat, Bu. Oh, kurang sehat, maaf ya. Iya, Semoga Ibu. cepat sembuh. Coba Kartika, tadi sudah menyimak kan bagaimana sifat Dayang Sumbi ini, Kartika? Ya, Tadi tegas baik, tidak? tegas, dia Baik. baik Baiknya sebagai orang tua. Oke. Baiknya seperti apa? Tegas ya tadi menolak bahwa tidak mau ia menikah dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, Karena tidak karena mau anaknya. ada persyaratan.
yang harus dipenuhi tadi ya. Kemudian bagaimana Rina? Sangkuriang itu sifatnya Rina? Kepala, Bu. Gimana keras kepala? Bagus. Jadi sangkuriang ini keras kepala. Tetap ingin menikahi ibunya. Kemudian Lili. Halo Lili. Nah, ini Lili ngerjain tugas aja nih sepertinya. Nggak fokus sama ibu. Gimana nanti mau paham dengan materi ibu? Lili, kira-kira tadi ada ditampilkan tidak di pentas drama tersebut? Iya Bu, dipentaskan. Saya agak Bagus. Nah, tadi drama itu kita pentaskan. Kemudian ada Ya. tidak properti atau alat pendukungnya Lili dalam drama yang ditonton tadi? Propertinya, properti, lighting juga bagus. Bagus sekali, benar Tidak jawabannya. tidak membelakangi penonton juga. Blocking ya, penampilannya Tidak bagus. blocking juga. Oke. Ekspresif juga. Gesturnya Ekspresinya bagus, ada. Bu. Gesturnya. Gesturnya bagus. Oke. Iya. Nah, baik. Kalau sekarang kita lanjut ke LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, Ananda mendiskusikan dengan anggota kelompok untuk mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri drama yang ada dalam teks tersebut. Nah, karena duduknya sudah berkelompok, nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya untuk setiap anak Ibu dalam kelompok. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit cukup Ananda untuk mengerjakan tugas ini? Cukup, Ibu. Cukup, alhamdulillah. Oke, silakan dikerjakan ya Nanda. Ya, Bu. Teman-teman lain jangan ribut. Saya kalau kerjakan latihan maunya tenang-tenang ya. Ora. Ya, jangan berisik ya. Ora nanti aku nyontek ya. Berisiknya dalam Jangan, aku nggak diskusi mau tidak kamu kerjakan sendiri. Jangan ribut-ribut. Iya, benar sekali. Jadi Santi, ini ciri-ciri dramanya ya dari drama ini, dari cerita sedih Dodit ini. Ada kendala ya Nelvia? Apakah ada kendala kelompok Nelvia? Tidak, Ibu. Kami sedang mendiskusikan, Ibu. Oh, bagus. Jadi tidak ada kendala ya. Ada kelompok Tidak. yang mengalami kendala, boleh bertanya sama Ibu. Jangan sungkan, jangan malu. Ya. Oke, waktunya sudah selesai, Nanda. Sudah siap semua kan? Belum, Bu. Belum. Saya belum siap, Bu. Belum siap, Kelompok Nanda. 3R belum siap, Bu. Aduh, 3R nih gimana? Belum Bentar siap lagi, ya? Bu. Nah, Ibu kasih Bentar waktu lagi. lagi 2 menit ya. Bu. Ini pasti tinggal menyalin saja mungkin ya. Untuk pokok-pokok pentingnya pasti sudah dicatat, tinggal menyalin dalam sebuah paragraf saja sepertinya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikannya. Jangan terlalu lama ya. Kita nanti akan Bu. tampil kelompoknya. Oke, Ananda, sudah cukup 5 menit. Ibu tambah waktunya. Sekarang, Bu Lina. Saya iya, sudah Nelvia. selesai. Tolong lihat sudah dulu selesai. tugas saya, Bu. Udah benar apa belum? Oke, Ibu lihat dulu ya. Oke, cirinya sudah ada 6 dan sudah ada penjelasannya bagus. Kalau begitu, untuk menentukan siapa yang akan tampil, tentu kita harus cabut lot ya Nanda, agar kita adil semuanya. Silahkan masing-masing kelompok untuk mengutus perwakilannya mencabut lot untuk penampilan ini, presentasi kita ya. Nah, ternyata yang tampil ini kelompok Nelvia ini ya. Iya, Bu. Oke, Saya yang silakan. keluar. Mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami
mengenai mengidentifikasi ciri-ciri drama cerita sedih dari Dodit. Yang pertama, cerita dalam drama tersebut mengisahkan kehidupan seorang anak bernama Dodit yang ternyata seorang yatim piatu. Sejak usia 5 tahun, ia menjadi yatim piatu karena sebuah kecelakaan yang menimpa ayah dan ibunya. Sejak itulah ia tinggal bersama bibinya yang berkehidupan kekurangan. Sejak saat itulah ia berupaya untuk mencari uang dalam membiayai sekolahnya. Kemudian yang kedua, terdapat dialog, yaitu berupa percakapan antara tokoh Dodit, Arif, Nina, Susi, Rizky, dan Pak Adit. Kemudian yang ketiga, tokoh dalam ceritanya ada Dodit, orangnya pekerja keras, wataknya. Kemudian sabar, ada Nina, wataknya bijak. Kemudian Susi, tidak disiplin. Rizky, sopan. Pak Adit, baik orangnya. Kemudian Arif juga baik. Yang keempat, jika ditampilkan di atas panggung atau pentas, tempat yang digambarkan dalam pementasan adalah di kelas. Yang kelima, terdapat properti atau peralatan pendukung secara tidak langsung. Properti yang digambarkan dalam drama tersebut menggunakan meja, kursi, papan tulis yang menggambarkan suasana kelas. Konfliknya di sana secara tersirat, yaitu konflik batin yang dialami tokoh Dodit setelah ia ditinggal orang tuanya karena sebuah kecelakaan. Jadi ia harus bekerja keras membiayai sekolahnya. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Nelvia, ini sudah sangat bagus penampilannya ya. Oke, apakah ada dari Ananda yang akan mengomentari kekurangan dari drama tersebut? Saya, Bu. Iya, Laura, silahkan. Laura. Tadi sedikit kekurangan dari kelompok Nelvia, Bu. Kelompok Nelvia menyebutkan tokoh. Ada tokoh Pak Adit dan Ya. Arif. Cuman dia hanya bilang baik-baik saja, Bu. Harusnya kan kita lebih spesifik. Baiknya seperti apa. Dia tegas, dia disiplin, bertanggung jawab. Harusnya seperti itu, Bu. Tidak bisa baik-baik saja. Karena aturan baik itu kan setiap orang baik, Ibu. Oke, bagus Laura. Laura ini kritis. Jadi, secara keseluruhan tadi tampilnya kelompok Nelvia itu bagus. Sudah bagus, sudah dijelaskan. Tapi hanya terdapat sedikit kekurangannya, yaitu kurang menjelaskan secara spesifik sifat dari Arif dan Pak Adit tadi ya. Tadi menyebutkanlah kelompok Nelvia tadi menyebutkan bahwa kedua tokoh itu baik ya. Jadi baiknya itu seperti apa harus dituliskan secara spesifik. Pak Adit itu disiplinkah, tegaskah, atau bagaimana ya Nanda? Oke, waktu kita masih berapa menit lagi Nanda? Jam berapa kita berakhir ini? Ananda? Jam saya rusak, Bu. Jamnya rusak. Siapa yang jamnya bagus ini? Jam 8 kah kita keluar nanti? Gimana Kartika? Nggak punya jam, nggak tahu jam berapa sekarang. Nggak punya jam. Kelasnya ini besok harus beli jam ya, biar kita harus tahu waktu ya. Jadi kita itu harus on time, keluarnya, masuknya, seperti itu. Ya, ini siapa ketuanya nanti mohon untuk diinstruksikan membeli jam. Kemarin Oke, sudah ada Raffi? jam, Bu. Kemarin sudah Ya. ada jam, Bu. Tapi karena Gimana? Laura kemarin itu, Bu, jamnya jatuh, Bu, pecah. Oh, saya tahu, Bu. Saya pintar. 10 menit lagi, Bu. Oh, 10 menit lagi. Oh, jamnya gimana tadi jatuh ya, Nak? Berarti itu Iya. kita harus hati-hati lagi. Kita harus menjaga sarana dan prasarana, terutama di kelas Ananda ini. Jam itu sangat penting ya, Nanda, untuk menunjukkan waktu kita. Ya, menandakan kita harus disiplin itu. Nah, jadi kita masih 10 menit lagi ya. Oke, jadi kita simpulkan hari ini. Sebelum menyimpulkan, kita ice breaking dulu ya. Coba Ananda, kalau Ibu menyebutkan bahasa Indonesia, berarti Ananda harus
menepukkan 2 kali bahasa kita. Kemudian kalau Ibu menyebutkan pelajar Indonesia, tepuk 2 kali. Kemudian di dada tangannya, kita cerdas. Bisa? Nah, kita Ulang coba lagi, ya, Bu. Nanda. Ulang lagi, Bu. Ulang Ulang lagi, Bu. Bu. Bahasa Indonesia, kemudian tepuk tangan 2 kali, itu kita. Maaf, bahasa kita. Kemudian kalau Ibu menyebutkan pelajar Indonesia, tepuk 2 kali, kemudian kita cerdas. Bisa paham? Bahasa kita cerdas. Oke? Kita coba dulu ya. Bahasa Indonesia. Bahasa kita. Kita. pelajar Indonesia. Kita Kita cerdas. 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 Oke, kita mulai. Ya, Ibu. ya, Ibu. Oke. Bahasa Indonesia. Bahasa Bahasa kita. kita. Nah, Kita. Pelajar Indonesia. Itu Kita cerdas. cerdas. bisa diulang lagi biar kompak lah. Masa nggak kompak? Kurang fokus teman-teman, Bu. Ibu Lili ngobrol-ngobrol dari tadi kok. Temannya kurang Jangan fokus, Bu. ngobrol-ngobrol. Lili ngobrol aja kerjaannya, Bu. Iya, Bu Lili ngobrol Maaf ya, Bu. ya, jadi Maaf, jangan maaf. ngobrol dengan temannya ya. Iya, Bu Lili Fokus sama ngobrol, Bu. Ibu. Ya. Oke, kita coba bahasa Indonesia. Bahasa. Bahasa kita. Indonesia kita. Oke, pelajar Indonesia. Kita. Kita cerdas. Oke, bagus. Nah, itu harus menjadi moto untuk kita. Jadi kita harus mengutamakan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kita sebagai pelajar Indonesia adalah pelajar yang cerdas. Cerdas. Oke. Baiklah, Ananda. Kita simpulkan pertemuan hari ini bahwa dalam drama itu memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, dalam drama itu terdapat cerita. Yang kedua, Cerita. terdapat Dialog. Yang ketiga, Konflik. Yang keempat, toh. Tokoh dan penokohan. Jangan lupanya ya. Kemudian yang kelima, Ada dipentaskan di atas pentaskan. di atas panggung. Dan yang keenam, Ada terdapat properti. properti atau alat pendukung dalam penampilan drama itu. Oke, bagaimana perasaan Ananda selama belajar hari ini? Happy? Happy, Bu. Happy, Bu. Bahagia. Happy, Bu. menyenangkan. Drama itu. Oke, kemudian dipahami dari pelajaran ini? Sudah paham ke-6 cirinya? Sudah, Ibu. Sudah, bagus. Kalau sudah, untuk pendalaman materi pada ciri-ciri drama ini, Ananda bisa mengerjakan latihan atau evaluasi di bahan ajar ya, sebagai tambahan saja anak ibu biar memperdalam lagi tentang materi hari ini. Oke, jadi silakan kerjakan di rumah. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan menentukan apa itu? Unsur-unsur drama. Jadi tadi setelah kita mengetahui ciri-ciri drama, besok kita mengetahui lagi dan menentukan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam drama itu. Ya, untuk itu, untuk mempersiapkan materi besok, tentu pertemuan berikutnya, tentu Ananda harus mempelajari terlebih dahulu, membaca, mencari referensi tentang unsur-unsur drama. Guru. Kita bisa mencari sumbernya dari mana, Rosi? Dari mana, Ya, Rosi? Bu. Dari buku, Bu. Buku, bagus. Apakah hanya dari buku saja itu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa Dari internet. Iya, internet, Bu. Google. Mbah Google. Dari internet.
Oh, nah Ibu menyebutnya Mbah Google, ada yang Pak D Google. Terserah itu Pak D atau Mbah, yang penting Ananda mencari referensi itu dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari internet atau sumber-sumber lainnya. Jadi belajar bukan hanya kita peroleh dari guru saja. Nah, kita bisa menambah referensinya dari buku dan internet tadi ya. Oke. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, karena pembelajaran kita hari ini sudah belajar sangat efektif. Itu sebuah ungkapan rasa syukur kita ya. Silakan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, Ananda. Siapa yang ingin menyiapkan untuk berdoa ya, karena nanti setelah ini ada pelajaran dengan matematika ya. Ibu Navia ya yang masuk nanti. Oke. Silahkan untuk memimpin doa. Membaca Al-Fatihah saja ya. Siapa yang mau ini? Tidak harus ketua saja ya. Siapa yang mau berani memimpin doa Al-Fatihah dalam hatinya masing-masing. Kartika, Tina. Apa, Bu? Gimana Kartika? Bisa memimpin doa Al-Fatihah dalam hati masing-masing bersama temannya? Oke. Ya, Bu. Baiklah Oke. teman-teman, untuk mengakhiri belajar kita hari ini, marilah kita mengucapkan atau melafalkan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing, menyebutkan Al-Fatihah. Selesai. Oke, terima kasih ya Kartika sudah memimpin ini. Oke Nanda, untuk pelajaran selanjutnya tadi Ibu nyatakan bahwa dengan siapa tadi? Bu Nel? Bu Nelvia, Bu Nelvia ya, matematika. Oke. Nah, tidak ada ya Ananda yang keluar masuk nanti ya. Tetap standby, tetap di kelasnya masing-masing nanti ya. Ya, Berapa menit Bu. lagi Cak, ini berakhir, Nak? Sudah berakhir kah ini? Sudah, Ibu. Sudah berakhir ya, Laura? Jamnya tadi udah bagus tadi nampaknya. Nggak dengar suara Laura nih, makanya jangan duduk di belakang Iya, ya. Bu. Udah, Bu. Oh, Ibu udah mau bunyi bel terdengar tadi, Bu. Udah mau Bunyi bunyi, bel, Bu. belakangnya nggak dengar. Udah. Oke, Ibu tutup ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lina.